Selamat pagi Mas Buja dan tim agen perubahan. Bagaimana kondisi di Kupang pagi hari ini? Luar biasa. Sebagai pemimpin perubahan, saya siap mendukung dan mendorong percepatan perubahan melalui inovasi-inovasi yang dikawal oleh agen perubahan pada semua area perubahan reformasi birokrasi. 18 inovasi yang sudah diimplementasikan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan, juga meningkatkan implementasi core value ASN berakhlak menuju birokrasi berkelas dunia sesuai roadmap AOC. Tim agen perubahan, saat ini kita mendapat tugas menyampaikan hasil implementasi core value ASN berakhlak di Balai POM di Kupang. Apakah siap? Siap laksanakan. Baik, agar segera dilaksanakan. Salam perubahan. Salam perubahan. Baik, kita mendapatkan tugas untuk menyampaikan hasil implementasi core value ASN berakhlak. Ada ide? Kita udah tembus 5 besar loh. Ini kesempatan kita. Mau juara nggak? 1? Boleh? Oke. Siap. Sip, berjalan. Itu sudah. Oke. Mantap, mantap. Oke, seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, inilah agen perubahan Balai POM di Kupang. Menurut peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2014, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan bagi anggota organisasi lainnya. Oleh karena itu, dibentuklah agen perubahan atau Agent of Change yang berfungsi sebagai penggerak dan pelopor perubahan di lingkungan Balai POM di Kupang. Kepala Balai POM di Kupang sebagai pemimpin perubahan memiliki 13 agen perubahan yang mengawal 18 inovasi yang berhasil mendorong semua staf Balai POM di Kupang untuk mempunyai core value ASN berakhlak. Agen perubahan mendorong seluruh pegawai Balai POM di Kupang untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai Balai POM di Kupang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Kami memiliki 4 inovasi pada area manajemen perubahan, yaitu Monday Talking. Monday Talking berakhlak adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap hari Senin sebelum apel nasional yang berisikan sosialisasi reformasi birokrasi dan core values ASN. Nilai hasil survei RB di Balai POM di Kupang per triwulan 3 tahun 2023 sebesar 82,75. Ini termasuk dalam High Implementation Index. OPO atau Outbound Program adalah kegiatan outbound yang melibatkan seluruh pegawai Balai POM di Kupang secara indoor ataupun outdoor untuk meningkatkan kerjasama tim serta menanamkan core values ASN berakhlak, terutama aspek adaptif dan harmonis yang menjadi fokus Badan POM RI sebagai upaya untuk mendongkrak indeks reformasi birokrasi, budaya organisasi, dan core values ASN berakhlak. BIDEA, kegiatan berupa kompetisi untuk menjaring ide, improvement, dan implementasi serta kinerja dari pegawai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja fungsi, instansi, organisasi. G2B POMKOE, inovasi mengenai video profile yang memuat informasi tentang visi, misi, dan tupoksi Balai POM di Kupang dan akan ditampilkan di lobi kantor Balai POM di Kupang, media sosial, dan komunitas dan perorangan. Selain itu, kami juga mendorong adanya transformasi digital Badan POM dengan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi, antara lain Amfoang 24, aplikasi sistem informasi terpadu pelayanan publik yang mengakomodir sistem sebar informasi, layanan informasi dan pengaduan yang dipergunakan di Balai POM di Kupang. Yang keenam, Sinar 118, website yang memudahkan para pegawai dalam mengakses beragam informasi internal kantor BPOM di Kupang. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang demi menunjang pelayanan publik?
ada PPTIN UMKM 7-in-1, kegiatan inovasi pendamping UMKM dalam pemenuhan aspek legalitas produk untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dobrak stunting. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi unggulan BPOM di Kupang sebagai bentuk implementasi RB tematik untuk penurunan angka stunting di NTT yang melibatkan banyak stakeholder dan organisasi profesi. Tangan Obama, inovasi untuk memberikan layanan publik terbaik melalui pengujian sampel pihak ketiga yang cepat, efektif, dan efisien. Pemenuhan timeline pengujian sampel obat dan makanan Balai POM di Kupang dari bulan Januari 2023 mencapai 100% dengan efisiensi waktu untuk pengujian sabu dan ganja kering meningkat sebanyak 1.400%, di mana awalnya 15 hari kerja menjadi 1 hari kerja, sedangkan untuk pengujian parameter ALT, AKK, dan reaksi warna meningkat sebanyak 66,6% yang awalnya 15 hari kerja menjadi 9 hari kerja. Ada 4 inovasi dalam Pokja pengawasan. Yang pertama, Mastoga, kegiatan pemberian berupa maskot tolak gratifikasi pada stakeholder atau sosialisasi kepada masyarakat. Sambal Terasi, video kreatif dengan menampilkan konten kreator lokal NTT atau komika lokal NTT sehingga pesan tolak gratifikasi dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat di Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Pintoga, kegiatan pemberian berupa pin tolak gratifikasi pada semua pegawai Balai POM di Kupang dan stakeholder atau customer sebagai sarana sosialisasi untuk menolak korupsi dan gratifikasi. Simanrisk, inovasi aplikasi Simanrisk dibuat untuk memudahkan setiap bagian atau kelompok substansi dalam mendata dan mengupdate setiap resiko serta melakukan rencana dalam rangka melakukan tindakan pengendalian dan mereview setiap tindakan yang telah dilakukan. Inovasi ini berhasil mempermudah kerja tim Satgas SPIP dalam hal pelaporan daftar risiko di aplikasi Sapa Apip. Pelaporan daftar risiko telah dilaksanakan tepat waktu untuk semester 1 dan 2 tahun 2023 oleh Ketua Kerja Tim menggunakan aplikasi Simanrisk. Rising Star, program reward dan punishment pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai Balai POM di Kupang. Nurma Nurti Nuramadani S-Farm APT sebagai pegawai berprestasi BPOM Kupang periode semester 2 tahun 2022 telah diajukan sebagai kandidat dalam pemilihan pegawai berprestasi Badan POM tahun 2024. Smileku, sistem informasi khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi internal kinerja Balai POM di Kupang. Berkat Smileku, pengumpulan Monef data kinerja menjadi lebih efektif dibanding kondisi sebelumnya yang mana laporan dikumpulkan dalam bentuk fisik ke tata usaha. Sirajio Validku, sistem berbasis aplikasi yang membantu Balai POM di Kupang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai non-ASN setiap triwulan. Masih semangat kan ya untuk menyimak? Jadi ayo kita lanjutkan. Ada juragan fleksi, punishment flexi time. Kegiatan pemberian punishment kepada pegawai Balai POM di Kupang yang banyak menggunakan flexi time atau terlambat datang ke kantor. ASN Pro, kegiatan berupa pelatihan yang bertujuan mendukung kompetensi pegawai Balai POM di Kupang untuk menunjang kinerja pegawai di luar kinerja utama. Berdasarkan perhitungan rata-rata hasil jawaban peserta kegiatan ASN Pro 1, diperoleh nilai yaitu 93,1. Pos tes sendiri diisi oleh 65 orang peserta. Dari 18 inovasi dan pencapaian-pencapaian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa peran agen perubahan atau agent of change di Balai POM di Kupang sangat krusial sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi di lingkungan Balai POM di Kupang. Dan besar harapan ini bisa terus menjadi suatu gerakan yang tidak akan pernah berhenti di masa depan.